Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Umami dengan NPM 208 sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil rumusan masalah kelompok kami dengan tema kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Judul rumusan masalah kelompok kami yaitu penyimpangan ajaran Al-Zaitun terhadap kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dengan anggota kelompok Devri Eza dengan NPM 001, Esti Stianingrum dengan NPM 005, Anggi Cahya F dengan NPM 006, Desi Safira dengan NPM 015, Majruatul Akhirah dengan NPM 023, Oktaviani dengan NPM 031, Muhanna Sabina dengan NPM 048, Dia Rahayu dengan NPM 041, dan Hana Fania dengan anggota PMM. Penjelasan rumusan dari kelompok kami akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan tentang latar belakang Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok Al-Zaitun adalah sebuah pesantren yang terletak di Indramayu, Jawa Barat. Sejalannya dengan kesuksesan Al-Zaitun, muncul beberapa berita mengenai ajaran sesat dan penyimpangan agama yang mengagetkan masyarakat. Banyak terjadi penyimpangan ajaran di Pondok Al-Zaitun ini yang bertentangan dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti saf sholat yang berjarak dan campuran saf pria dan wanita. Mengikuti madhab Bung Karno, haji bisa dilaksanakan di Indramayu dan tentu saja hal ini sangat melanggar nilai Pancasila, yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pimpinan Pondok Al-Zaitun juga mengubah syahadat dari tiada Tuhan selain Allah menjadi tiada negara selain negara Islam. Pondok Al-Zaitun juga menganggap negara-negara di luar Islam adalah negara kafir. Maka dari sebagian ajaran tersebut, kelompok kami sangat tertarik untuk membahas terkait ajaran-ajaran yang menyimpang di Pondok Al-Zaitun. Masalah penyimpangan yang terjadi yaitu pertama, adanya saf sholat yang berjarak dan juga campurnya saf sholat pria dan wanita. Yang kedua, ada yang menganut faham Bung Karno seperti yang dikatakan haji dapat dilaksanakan di Indramayu. Dan yang ketiga, adanya persamaan ajaran Ponpes Al-Zaitun dengan reforman agama Kristen. Tujuan kami sendiri dari menganalisis permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun yaitu adalah tentang penyimpangan ajaran dengan nilai Pancasila. Dan sumber yang kami gunakan untuk menganalisis permasalahan ini yaitu berasal dari jurnal yang ditulis oleh Musyafa M. Iramadjani NS dan Fahmi SD pada tahun 2023 tentang penyimpangan ajaran Ma'had Al-Zaitun hukum Islam terhadap Pancasila sila pertama. Itulah video presentasi rumusan masalah kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, latar belakang Pondok Al-Zaitun adalah sebuah pesantren yang terletak di Indramayu, Jawa Barat. Sejalannya dengan kesuksesan Al-Zaitun, muncul beberapa berita mengenai ajaran sesat dan menyimpang agama yang mengagetkan masyarakat. Banyak terjadi penyimpangan ajaran di Pondok Al-Zaitun ini yang bertentangan dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti saf salat yang berjarak dan campurnya saf pria dan wanita. Mengikuti mazhab Bung Karno, haji dan umrah bisa dilaksanakan di Indramayu. Masalah yang pertama, mengapa di Pondok Pesantren Al-Zaitun saf sholat yang berjarak antara saf pria dan wanita bercampur? Yang kedua, mengapa di Pondok Pesantren Al-Zaitun menganut mazhab Bung Karno? Yang ketiga, mengapa di Pondok Pesantren Al-Zaitun bisa melaksanakan haji di Indramayu?
Terus yang keempat, mengapa ajaran di Pondok Pesantren Al Zaitun mendekati dengan reformasi agama Kristen? Selanjutnya, fokus masalahnya adalah penyimpangan ajaran agama Pondok Pesantren Al Zaitun terhadap sila pertama Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber informasi. Sumber informasi yang pertama ada media massa. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas seperti majalah, surat kabar, koran, radio, televisi, dan lain sebagainya. Melalui media massa, kami mencari informasi yang kami dapatkan terkait permasalahan di Pondok Pesantren Al Zaitun dengan sumber media massa koran online. Kemudian untuk yang kedua, ada sumber informasi melalui literatur buku. Buku adalah salah satu media untuk menemukan dan menambah pengetahuan dalam pengumpulan informasi terkait suatu topik berita yang kelompok kami angkat tentang penyimpangan ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemudian sumber informasi yang ketiga yaitu media online. Melalui media online, kelompok kami mencari informasi, berita, konten multimedia di mana media online tersebut mencangkup situs web berita, portal berita, blog, platform media sosial, podcast, dan lain sebagainya yang kelompok kami butuhkan untuk menyajikan informasi secara nyata. Seperti halnya kelompok kami dapatkan melalui media online terkait permasalahan di Pondok Pesantren Al Zaitun dengan sumber media online YouTube dan TikTok. Kemudian sumber informasi yang keempat yakni hasil observasi. Hasil observasi merujuk pada data, informasi atau temuan yang diperoleh melalui proses pengamatan dan pengumpulan data yang relevan dengan topik masalah yang diusulkan dalam proposal. Dalam upaya untuk mencari hasil observasi, kelompok kami akan melakukan pengamatan secara teknik observasi dengan metode wawancara yang nantinya akan membantu menyelesaikan permasalahan yang kelompok kami angkat. Selanjutnya yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara dalam sebuah proposal merupakan rangkuman atau laporan dari interaksi permohonan proposal dengan pihak yang akan diwawancara. Dalam permasalahan ini, proses wawancara yang kelompok kami rencanakan berfokus pada topik yang akan dibahas, agar nantinya mendapatkan hasil wawancara yang kami harapkan dapat memecahkan masalah dan menjawab segala pertanyaan yang kelompok kami ajukan sehingga informasi yang dapat dibutuhkan kebenarannya dan merupakan berita yang nyata adanya. Kemudian sumber informasi yang keenam yaitu narasumber. Dalam permasalahan tentang kurangnya pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara terhadap sila pertama Pancasila, tentang penyimpangan ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun, kelompok kami akan mengambil wawancara dengan seorang masyarakat yang paham akan penyimpangan Pondok Pesantren Al Zaitun yang nantinya akan memberikan informasi yang akurat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Teknik dan metode pengumpulan. Yang pertama adalah metode wawancara. Melalui wawancara, kami melakukan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Yang kedua, kajian pustaka. Dengan metode pengumpulan data, kami juga menggunakan teknik kajian pustaka untuk memenuhi informasi-informasi yang dibutuhkan. Pemenuhan informasi yang dibutuhkan dapat melalui buku-buku, teks, artikel, dan publikasi ilmiah pada jurnal. Langkah-langkah pengumpulan informasi melalui metode wawancara. Langkah-langkah ini dapat diterapkan untuk menghasilkan proses wawancara yang berjalan dengan lancar dengan langkah-langkah berikut. A. Menentukan tema atau topik wawancara. B. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. C. Menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. D. Menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. E. Menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. F. Mempersiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis atau alat perekam.
G. Melakukan wawancara dengan narasumber. H. Mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang terakhir, menyusun hasil wawancara. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengumpulan informasi melalui kajian pustaka. Berikut hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, memilih sumber studi literatur yang relevan. Hal ini berguna untuk kita mencari tujuan dalam mencari literatur yang berkaitan dengan teori-teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah atau perkembangan penelitian terdahulu. Dan yang kedua, menggunakan kata kunci yang tepat. Penggunaan kata kunci yang tepat akan memudahkan dalam mencari sumber literatur yang relevan. Dan yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah penyusunan dan pengajuan rumusan masalah itu dilakukan pada minggu keempat. Yang kedua, pembuatan dan pengajuan proposal dilakukan pada minggu kelima. Pengumpulan data dan informasi dilakukan pada minggu keenam. Analisis data dilakukan pada minggu keenam. Persiapan dan melakukan wawancara dilakukan pada minggu ketujuh. Dan yang terakhir, penyusunan laporan dilakukan pada minggu ke-8. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua, yang insya Allah kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil pengumpulan informasi yang berjudul penyimpangan ajaran agama di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mazra'atul Akhiroh dengan NPM 023, dan di sini nama anggota kelompok 4 yaitu Devri Eza Ramadan dengan NPM 001, Esti Setianingrum dengan NPM 005, Anggi Cahya Ferdina dengan NPM 006, Desi Safira dengan NPM 015, Oktaviani dengan NPM 031, Dia Rahayu Ningtyaswara dengan NPM 041, Muhana Sabina dengan NPM 048, Riza Umami dengan NPM 208, dan yang terakhir Hana Fania Rafifah dengan NPM 2111707. Yang pertama, mencari sumber berita dari media YouTube. Pondok Al Zaitun adalah sebuah pesantren yang terletak di Indramayu, Jawa Barat. Sejalannya dengan kesuksesan Al Zaitun, muncul beberapa berita mengenai ajaran sesat dan penyimpangan agama yang mengagetkan masyarakat. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan ajaran di Pondok Al Zaitun ini yang bertentangan dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti syaf sholat yang berjarak dan campurnya syaf pria dan wanita. Mengikuti mazhab Bung Karno dan haji bisa dilaksanakan di Indramayu. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun juga mengubah syahadat dan tiada Tuhan selain Allah menjadi tiada negara selain negara Islam. Pondok Al Zaitun juga menganggap negara-negara di luar Islam adalah negara kafir. Yang kedua, masalah yang didapat dari artikel dan jurnal. Yang pertama, tidak beraturannya syaf sholat di Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana antara laki-laki dan perempuan dicampur adukan. Yang kedua, pernyataan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun terhadap mazhab yang dianut di pondok pesantren tersebut berupa mazhab Bung Karno. Yang ketiga, pernyataan pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun yang memperbolehkan untuk melaksanakan haji dan umroh di Indramayu. Dan yang terakhir,
penyimpangan ajaran di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang mendekati reformasi agama Kristen. Dan yang terakhir, hasil wawancara. Ada 4. Yang pertama, syaf sholat yang berjarak dan campurnya syaf pria dan wanita dari Pondok Pesantren Al-Zaitun melakukan itu karena ingin memuliakan wanita. Mereka menganggap bahwa dengan dilaksanakan sholat seperti itu berarti sebuah tindakan yang memuliakan. Yang kedua, adanya mazhab Bung Karno yang dibuat oleh Pondok Al-Zaitun hanyalah kebohongan yang mengatasnamakan Bung Karno, di mana Bung Karno tidak pernah mencetuskan sebuah mazhab tersendiri dan beliau tidak pernah menginginkan hal itu. Yang ketiga, berkaitan dengan haji dan umroh di Pondok Pesantren Al-Zaitun hanyalah karangan yang dibuat untuk mengelabui jamaah terkait penggalian dana yang digunakan untuk membesarkan Pondok Al-Zaitun tersebut. Dan yang terakhir, di Pondok Pesantren Al-Zaitun menggabungkan ajaran agama lain ke dalam agama Islam dengan dalih intoleransi. Sekian penyampaian hasil laporan informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian kata yang salah dan menyinggung, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan insya Allah pengumpulan hasil informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.